LGBT yang mendapat panggung. Alih-alih menjadi manusia yang kreatif, yang ada kita berubah menjadi manusia yang konsumtif, hedon, dan menjadi sapi perah dan budak kapitalis. Kreativitas dan seni ya sah-sah saja, tetapi jangan dijadikan dalih pembenaran untuk hal yang sebenarnya negatif. Tidak mudah terbawa arus, tidak asal keren, tapi otaknya juga keren. LGBT itu menular, buat mereka sungkan, malu, atau bahkan kehilangan kebanggaan dan kepercayaan diri mereka terhadap agama yang mereka anut. Terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir, dan yuk kita mikir bareng bersama Budi Karabani. Karena sejatinya seorang muslim senantiasa memaksimalkan potensi nikmat akalnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan taslim atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rabbani, izinkan kami untuk membuka narasi ini dengan mengawali untuk membacakan terjemahan Quran surah Al-Hijr ayat ke-39 yang artinya, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Nah, sahabat Rabbani, kita masuk ke pembahasan. Di balik viralnya fenomena Citayam Fashion Week, fenomena mengenai para remaja yang berpakaian nyentrik yang memadati kawasan Dukuh Atas Sudirman, Jakarta Pusat dengan cepat menarik perhatian masyarakat luas hingga menuai pro dan kontra. Mereka yang pro mengapresiasi keberanian, jiwa seni, dan kreativitas para remaja untuk mengekspresikan diri mereka melalui fashion. Selain itu, keberadaan para remaja ini juga meningkatkan penghasilan para pedagang kaki lima atau PKL yang berada di sekitar Sudirman. Mereka yang kontra menilai bahwa aksi para remaja ini mengganggu dan membuat kumuh kawasan Sudirman, dan cara berpakaian yang mereka gunakan itu dinilai terlalu terbuka. Pendapat yang lebih moderat menilai bahwa Citayam Fashion Week merupakan fenomena yang wajar yang lahir dari naluri manusia sebagai makhluk sosial untuk membentuk kelompok sesuai dengan karakteristik dan tujuan tertentu. Sebelum lanjut, jangan lupa tombol subscribe, like, dan loncengnya di bawah ya. Oke, kita lanjut. Komunitas ini terbentuk oleh beberapa anak muda yang tinggal di kawasan Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok yang kemudian disingkat SCBD. Ya, adapun alasan para remaja ini berkumpul yang kami sadur dari beberapa media itu beragam. Mulai dari sekedar jajan, nongkrong, cari pasangan lawan jenis, membuat konten di sosial media, hingga berpakaian fashionable layaknya para model catwalk. Belakangan muncul polemik baru lainnya, di mana ada artis ibu kota yang kemudian mendaftarkan merek Citayam Fashion Week ke HAKI atau hak kekayaan intelektual. Fokus sebagian kita pun teralihkan ke sana. So, entah apapun yang terjadi dan menjadi perdebatan panas di sosial media saat ini perihal adik-adik kita yang ada di sana, bagi kami ada sisi lain yang jauh lebih penting untuk menjadi perhatian kita, dan Citayam Fashion Week ini adalah salah satu sampelnya saja. Pertama, dari beberapa komentar dan respon yang bermunculan, kami menemukan bahwa kita sedang digiring untuk menjadi semakin sekuler. Saudara seakidah kita yang muslim, sebagian seolah telah latah dan mengesampingkan nilai-nilai agama dalam memberikan respon pada kasus fenomena Citayam Fashion Week. Dasar kita untuk membuat sebuah penilaian apakah ini baik atau buruk seolah menjadi sangat abu-abu. Padahal bagi seorang muslim sangat jelas bahwa pertanyaan pertama kita yang muncul di benak kita adalah apakah ini sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Oke, benar, memang Indonesia bukan negara Islam, tetapi perlu kita ketahui secara individu kita tidak hanya membawa identitas Islam tetapi membawa nilai-nilai Islam. Beberapa mungkin kecewa dengan pernyataan tokoh yang sama sekali tidak memberikan pendekatan spiritual dan wejangan agar adik-adik kita ini dapat diingatkan. Semisal hal-hal kecil seperti ini. Jangan lupa sholat ya, tetap jaga aurat ya, jaga batasan dengan lawan jenis ya. Hal-hal ringan, tetapi disitulah kesempatan yang seharusnya power yang kita miliki, kekuasaan yang kita miliki digunakan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Jangan jadikan agama itu hanya sebagai komoditas kampanye saja, religius saat mencalon tapi sekuler setelah terpilih. Yang kedua,
waspadai proses demoralisasi generasi bangsa. Kita ketahui bahwa demoralisasi merupakan suatu kondisi kemerosotan akhlak atau kerusakan moral. Demoralisasi ini banyak terjadi di kalangan remaja yang cukup memprihatinkan semua pihak. Caranya sederhana. Pertama, jauhkan mereka dari sumber nilai-nilai moralitas yakni agama. Kedua, buat mereka sungkan, malu atau bahkan kehilangan kebanggaan dan kepercayaan diri mereka terhadap agama yang mereka anut dengan mendiskreditkan agama dan segala sesuatu yang mencitrakan agama seperti ulama. Yang ketiga, agama juga akan dibenturkan dengan kultur lokal dan tandingan-tandingan lainnya. Kemudian entitas budaya ini akan diangkat dan lebih ditonjolkan untuk menggerus nilai-nilai agama. Hasilnya adalah lahirnya Islam abangan dan kelompok Islam KTP. Ingat, para remaja, para pemuda-pemudi ini adalah generasi penerus bangsa yang harus kita jaga bersama. Poin yang ketiga, peradaban superior akan mendapatkan keuntungan di mana peradaban yang berada di bawahnya akan mengikuti tren peradaban yang dominan. Dalam lingkup masyarakat yang kecil, biasanya akan kita temui orang kaya itu akan lebih mudah didengar dan dicontoh oleh masyarakat kelas di bawahnya. Istilah westernisasi pun sudah tak asing di telinga kita, di mana kita melihat street fashion yang awalnya itu dikenal di Eropa dan Amerika, kemudian perlahan diadaptasi ke timur dan termasuk ke Indonesia. Mereka yang dominan akan lebih mudah menggiring anak-anak muda kita yang sedang dalam proses pencarian jati diri ini keluar dari nilai-nilai ketimuran mereka dan meninggalkan nilai-nilai spiritual agamanya. Tentunya kita dapat menyerap sebagian entitas peradaban yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita. Terlebih bagi seorang muslim itu harus sesuai dengan syariat Islam. Tanpa adanya filtrasi maka sama saja kita baru saja membuka celah agar manusia kita dijajah. Alih-alih menjadi manusia yang kreatif, yang ada kita berubah menjadi manusia yang konsumtif, hedon dan menjadi sapi perah dan budak kapitalis. Yang keempat, liberalisasi dan LGBT yang mendapat panggung, seolah berboncengan antara liberalisme, pergaulan bebas dan penyimpangan seksual LGBT yang jika kita lihat trennya itu akan muncul berbarengan ya. Salah satu pemicu kemunduran sebuah peradaban kita sadari adalah masalah pergaulan bebas, ketidakjelasan gender dan penyakit seksual menular yang merebak di mana-mana. So, kami pikir tidak ada di antara kita yang menginginkan azab yang menimpa kaum Sodom itu terjadi di negeri tercinta kita ini. Psikolog yang bernama Nur Sakinah Daulay, ia mengatakan bahwa LGBT itu perilaku yang bisa dibentuk. Faktor utama pembentuknya itu dari lingkungan. Dalam psikologi sendiri ada pendekatan yang bernama behaviorisme yang intinya bahwa manusia itu makhluk yang belajar. Perilaku manusia itu timbul karena belajar dari lingkungan yang jika kita kaitkan dengan kasus LGBT, setiap orang bisa berpotensi menjadi pengidap LGBT jika lingkungannya itu mendukung. Sederhananya, LGBT itu menular dan anak-anak LGBT ini umumnya terlahir dari tipikal keluarga yang kurang bahagia, sekuler, dan liberal. Para pemuda memiliki potensi yang sangat besar dan sangat disayangkan jika potensi dan energi mereka tidak tersalur melalui media yang positif, terlebih secara Islam bagi pemeluknya. Kreativitas dan seni ya sah-sah saja, tetapi jangan dijadikan dalih pembenaran untuk hal yang sebenarnya negatif. Seniman yang menggambar kartun Nabi Muhammad SAW pun berdalih bahwa itu adalah kreativitas dan seni. Adik-adik kita perlu dirangkul dan diarahkan. Bisa saja mereka mencari perhatian di luar karena mereka tidak mendapatkan itu di dalam kehangatan keluarga yang mereka impikan. Peran kita adalah hadir di tengah-tengah mereka, mengisi kekosongan dan memotivasi mereka untuk menjadi generasi khairu ummah atau generasi terbaik. Ingat, kesatria muda Turki Utsmani Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada usia 21 tahun. Attab bin Sa'id diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai gubernur Makkah pada usia 18 tahun. Sa'id bin Sabit 13 tahun, penulis wahyu, dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penterjemah Rasulullah SAW dan hafal kitabullah dan ikut serta dalam kodifikasi Al-Quran
Al-Quran. Dan masih banyak generasi Islam muda lainnya yang dapat menjadi suri tauladan kita. Jadi sebenarnya dalam Islam itu nggak ada istilah krisis figur yang menjadi suri tauladan kita, karena sangat banyak figur-figur Islam yang menginspirasi. Itu ada dari generasi sahabat, generasi tabi'in, hingga generasi yang jauh setelahnya. Kita tidak ingin membandingkan karena tiap-tiap kita itu memiliki periode keemasan yang berbeda. Tetapi pesan yang ingin kami sampaikan bahwa PR kita bersama loh untuk mencetak generasi usia muda yang tangguh, cerdas, berakhlak mulia, kritis, tidak mudah terbawa arus, tidak asal keren tapi otaknya juga keren, dan memiliki akar fondasi tauhid yang kokoh. Menghiasi sesuatu yang buruk menjadi terlihat indah, itulah pekerjaan iblis dalam menipu manusia. Dan iblis dan bala tentaranya akan selalu memutarbalikkan fakta, mengiming-imingi manusia dengan hal yang dinampakkan indah, baik dan benar, tetapi sejatinya adalah palsu, sehingga manusia terperdaya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut iblis sebagai penipu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Quran surah Luqman ayat ke-33, dan janganlah sampai kamu terperdaya oleh penipu. Wallahu alam bisawab. Semoga informasi singkat ini menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan semoga kita mendapatkan pembelajaran darinya. Jika ada yang kurang boleh tambahkan di kolom komentar, dan segala kesalahan itu datangnya dari kami, benarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang bisa kami sampaikan melalui narasi ini. Jika kalian merasa bahwa narasi ini penting untuk diketahui oleh saudara seakidah kita di luar sana, bantu kami untuk klik tombol share di bawah untuk membagikan video ini. Budi Karabani dari Nrekang, Sulawesi Selatan, Makassar, Indonesia. Closingan kita seperti biasa, jangan tinggalkan sholat, karena sholat adalah pembatas kita dengan kekafiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.